warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa alasan kita itu memang harus bersyukur pada Allah itu? Nah, paling tidak saya akan jelaskan ada 4 alasan yang membuat kita itu harus bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah Allah memberi nikmat kepada orang yang bersyukur. Nah, ini catatannya. Jadi alasan kita harus senantiasa bersyukur itu karena memang Allah memberi nikmat kepada orang yang syukur, orang yang terima kasih. Nikmat itu kan apa ya, anugerah gitu. Jadi Allah akan memberikan anugerah terus itu. Ya. Ada orang kita lihat hidup ini kok enak banget. Kemarin dia anaknya dapat kerja di sini, enak kerjaannya. Sekarang anaknya berikutnya juga begitu. Malah ayahnya pas tidak ikut undian apa-apa, taunya dapat hadiah dari bank ini, dapat hadiah rumah, mobil segala macam. Mudah sekali dan orang mendapat hal seperti itu. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang susah. Kenapa? Karena memang nikmat itu akan selalu diberikan oleh Allah kepada orang yang bersyukur. Cuma kadang-kadang kita nggak berasa. Karena yang kita rasakan kalau nikmat yang Allah berikan itu besar. Maka jangan lihat kalau kita bersyukur itu besar dan kecilnya rezeki. Tetapi kita meyakini bahwa Allah akan selalu memberi nikmat kepada orang yang bersyukur. Nah, dalilnya itu jelas itu dalam surat Ad-Duha ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Apa kata Allah? Terhadap nikmat Tuhanmu ya, nyatakanlah dengan bersyukur. Nah, itu Allah itu. Jadi dapat kecil ya syukur, dapat besar ya syukur gitu kan. Jadi syukur semua. Jadi tadi gitu, kecelakaan iya. Cuma gimana kecelakaannya? Saya luka-luka, motor saya remuk, apa segala macam. Syukur Bu, Ibu masih selamat gitu kan. Nah itu seperti itu. Tetap kita syukur, alhamdulillah Allah masih melindungi saya. Yang kedua, ya, membuat hati menjadi lapang. Jadi alasan kita harus senantiasa bersyukur itu hati jadi lapang. Kenapa hati kita begitu lapang? Dengan bersyukur itu ya Allah memberikan begitu banyak ya pada kita nikmatnya. Kalau kita hitung nafas yang kita hirup ini ya, udara ya, oksigen yang kita hirup ini Ibu tak tahu berapa yang kita hirup setiap hari ya. Karena kalau kita sakit aja bayar tabung oksigen itu mahal Ibu ya. Kalau kita sehat ini kita bebas saja menghirupnya gitu. Dan Allah tidak minta ganti sama kita ya. Tapi karena kita itu bersyukur atas apa yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah, nikmat pasangan masing-masing, nikmat kehidupan ini. Kalau kita syukuri senantiasa, hati mau menjadi lapang ya. Misalnya begini, ketika kita bersyukur itu, alhamdulillah saya nggak kaya sih gitu kan, tetapi hidup saya merasa nyaman, hidup saya merasa tenang, penuh berkah. Anak-anak saya nggak sih kaya-kaya, nggak hebat-hebat, tapi mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Itu hati jadi lapang. Alhamdulillah ya Allah atas karunia-Mu. Hati itu jadi senang jadi ya. Sehingga dengan senangnya hati itu, rasa syukur itu semakin mantap di dalam hati kita. Karena biasanya orang-orang yang hatinya lapang itu justru orang yang sekecil apapun yang Allah berikan, nikmat, anugerah, dia tetap selalu berterima kasih pada Allah. Sebaliknya hati-hati orang yang tidak lapang itu ya orang yang tidak pernah mensyukuri apa yang dia dapatkan. Karena yang ada padanya adalah ukuran nikmat itu, ukuran syukur yang didapatkan itu harus besar. Ini yang jadi masalah dari kita itu. Jadi kita selalu mengukur sesuatu itu harus besar. Padahal besar kecil itu kan relatif Ibu-ibu ya. Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sama 89
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan lapang. Jadi ternyata di hari akhir nanti ketika kita menghadapi kehidupan kita di dunia ini dengan semuanya dengan hati yang lapang, dan kehidupan kita susah, hati lapang, rezeki nggak banyak, hati lapang, kemudian tantangan hidup kita banyak, hati tetap lapang, itu insya Allah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang lapang itu tidak ada kekhawatiran. Allah memberikan kemudahan nanti di akhirat. Jadi banyak orang ibu-ibu ya rumah besar tapi hatinya sempit gitu ya. Tapi ada orang yang rumahnya kecil tapi hatinya lapang. Nah, mungkin ini perumpamaan yang paling baik. Tetapi yang bagus lagi ya, syukur alhamdulillah rumahnya ya besar, hatinya juga lapang. Sehingga kalau ngadain acara dalam rumah bisa gitu Bu ya. Kalau hati lapang, rumah kecil pas ada acara musim hujan ada bikin tenda kan. Ya, kalau kita meminta tentu rumahnya lapang, hatinya juga lapang. Nah, itu yang kedua. Alasan yang ketiga bahwa kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah adalah agar kita terhindar dari rasa serakah, ya. Jadi alasan yang ketiga agar kita tuh senantiasa bersyukur pada Allah itu supaya terhindar dari rasa serakah. Jadi orang yang bersyukur itu insya Allah tidak serakah ibu, ya. Udah dapat ini, udahlah, kok langsung pulang? Sudahlah, saya kan cukupnya cuma segini, ngapain lagi saya cari lagi, gitu. Biar rezekinya diambil lagi oleh orang lain, gitu kan? Jadi misalnya ada pemancing, dia jago mancing, ya. Terus dia mancing ikan udah banyak dia dapat, udahlah pulang. Lah kenapa pulang Pak? Kan masih lama. Biar ya pemancing lain juga dapat, gitu kan? Ada orang yang berburu di hutan gitu. Kok sudah Pak? Udah saya dapat satu nih udah cukup. Yang lain biar orang dapat rezeki juga. Nah ini orang-orang yang seperti ini nih, orang yang menunjukkan betapa sifat serakah itu terhindar dari diri. Ya, karena memang manusia itu memiliki sifat ini. Dalam bahasa Arab itu disebut serakah itu dengan bahasa toma, ya. Po mim ain, po maun. Ya, tamak bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita lihat hurufnya itu semuanya punya rongga perut semua itu. Po, gitu kan? Ada rongga itu, perut gede di bawah. Mim juga ada rongganya untuk nyimpen. Ya. Ain apalagi atas bawah ada rongganya, gitu, ada liangnya. Makanya sifat tamak ini tidak baik, karena orang hanya mengisi perutnya. Sifat serakah itu. Perutnya itu maksudnya perut dia sendiri, tidak memikirkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita misalnya memiliki rezeki yang kita dapatkan, nah, kalau memang itu sudah rezeki kita, ya sudah rezeki kita yang diambil. Tidak usah rezeki orang lain diambil, apalagi hak orang lain. Nah orang-orang yang tamak, contoh mudahnya kan orang-orang yang korupsi ibu ya, dia sudah punya penghasilan yang lebih dari cukup. Yang korupsi itu biasanya pejabat kecil, pejabat besar. Pejabat besar, RT korupsi opo gitu kan. Mesti pejabat-pejabat gede. Karena memang fasilitas yang mereka miliki, gaji yang mereka dapatkan, tunjangan yang mereka dapatkan sudah besar. Tetapi mereka itu memiliki sifat serakah. Enggak pernah merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai dua hal. Rasulullah ini menyindir kita sebenarnya ini tentang sifat serakah ini. Setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai dua hal. Apa itu jiwa kita tetap muda mengenai dua hal? Yang pertama adalah tamak akan harta benda, ya, dan yang kedua adalah selalu ingin panjang umur. Ya nggak Bibi? Yang namanya manusia itu muda terus dia soal harta, nggak pernah merasa cukup. Ingin panjang umur ya. Orang muda ingin usianya panjang. Orang tua juga pengen usia kita
panjang, iya kan? Padahal panjang itu maksudnya bukan usia jatah 63 Allah jadi bonus nanti 1 tahun 64, enggak. Jadi panjangnya usia itu adalah panjang berkahnya. Ya. Jadi dari usia yang diberikan itu sehat aja gitu kan, hidupnya enak aja, hidupnya bahagia saja. Usia kita sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz, jatah kita itu masing-masing. Tapi kita ingin usia yang panjang berkahnya, bukan panjang jumlahnya, begitu ya. Orang memahaminya kan panjang usia semoga nanti makin panjang, enggak ya. Jadi saya pernah mungkin menyampaikan ya, dompet yang bagus itu bukan dompet yang panjang, ya kan Ibu ya. Tapi dompet yang bagus itu adalah dompet yang banyak isinya. Jadi semakin panjang dompet pria di sini itu tidak bagus, atau semakin panjang tasnya ibu-ibu itu tidak bagus. Tapi tas ibu mungkin biasa-biasa saja, tetapi isinya ya gambar Soekarno-Hatta semua gitu kan. Kalau dolar isinya $100, $20 gitu kan. Jadi itu yang kita harapkan. Dan sama dengan usia, bukan panjangnya usia ya, tapi kualitas usia kita. Ada orang usianya 60 tahun tapi dia berkualitas usia. Ibadahnya ya bagus, badannya sehat sampai dia usia 60 tahun. Rasulullah itu sebagai contoh, 63 tahun beliau nggak pernah sakit, hanya menjelang wafat saja beliau sakit ya. Itu contoh. Dan kita umatnya rata-rata usianya seperti itu. Kalau ada yang lebih itu bonus, Bu, ya. Jadi kalau nanti ibu yang lebih 63 tahun itu bonus dan kita syukuri itu. Tapi rata-rata manusia sekarang itu ya rata-rata ya segitu gitu. Nah, maka mari kita diajarkan untuk selalu tidak serakah. Makan nggak perlu serakah, berpakaian juga nggak perlu serakah gitu ya. Pakaian kok double-double, jam tangan kok ya double-double gitu ya, nggak usah gitu ya. Jadi pakai saja yang secukupnya, tidak berlebihan. Nah, yang terakhir adalah alasan kenapa kita harus bersyukur adalah hidup menjadi lebih bahagia. Nah, jadi ibu-ibu, kalau kenapa kita harus bersyukur itu, insya Allah hidup kita itu bahagia. Ya, kenapa kamu bersyukur? Ya hidup saya bahagia, saya cari apa lagi gitu kan? Anak-anak saya sudah mencari nafkahnya sendiri, mereka sudah mentas, sekolahnya sudah selesai semua, mereka sudah berkeluarga contohnya gitu. Kemudian saya tinggal ibadah aja. Saya nggak pengen lagi menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia. Surat Luqman ini Allah juga mengatakan ayat 12 ya, tentang orang yang bahagia ini dengan dia banyak bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghani hamid. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.